Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Nadhum Alfiya Ibnu Malik yang kali ini di bait ke-12 sampai ke bait 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bit tamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Siwahuma, adapun selain isim dan fi'il, itu al-harfu harf, kahal seperti lafal hal, wafi dan fi, walam dan juga lafal lam. Fi'lun mudhari'un, adapun fi'il mudhari' itu yali mengiringi apa fi'il mudhari' lam kepada lafal lam. Contohnya kayak syam seperti lafal yasham. Nah ini, kemudian wa madiyal af'ali bit tamis wasim. Kita loncat bacanya wamis, ya, wamis. Dan bedakanlah madiyal af'ali kepada fi'il madhi, bedakan bitta'i dengan ta. Wasim, dan namakanlah, loncat fi'lal amri kepada fi'il amar bin nuni dengan ditandai dengan nun. Infuhima, jika difahami, apa yang difahami amrun, makna amar atau makna perintah. Baik, kita ke i'rabnya ya. Siwa adalah menjadi mubtada ya. Di awal kalimat menjadi mubtada hukumnya rafa. Siwa ditandai dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah. Sebab siwa adalah isim maksur ya, isim maksur. Kalau dhammahnya muqaddarah. Huma adalah mudhof ilaihnya lafal siwa. Huma ini isim dhamir mabni. Karena mabni maka dia tidak mu'rab. Maka disebut dengan fi mahalil jarri, mudhof ilaih. Dia di posisi jar saja ya, tidak mu'rab. Al harfu adalah khobarnya lafal siwa huma. Khobar hukumnya rofa. Ditandai dengan dhammah sebab al harfu adalah isim mufrad. Kemudian hal, kahal. Hal ini isim istifham. Isim istifham hukumnya mabni, tapi karena dimasuki huruf kaf, maka ini sebenarnya yang dimaksud hal ini adalah lafalnya. Lafzu hal, maksudnya adalah lafzi hal, seperti itu. Jadi hal di sini meskipun tertulis hal, tapi yang dimaksud oleh musannif adalah lafzunya. Maka lafzi ya, lafzi ini hukumnya majrur, seperti itu. Hukumnya majrur, seperti itu. Wa fi ini ngatof kepada hal, demikian juga dengan lam, maka ngatof kepada hal, seperti itu. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun adalah mubtada hukumnya rofa, ditandai dengan dhammah sebab fi'lun adalah isim mufrad. Mudhari'un ini sifatnya fi'lun, sifat mengikuti mausuf. Fi'lun rofa, mudhari'un juga rofa, ditandai dengan dhammah juga ya, sebab isim mufrad. Yali ini adalah fi'il mudhari'. Yali fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab ya, mu'rab. Ditandai dengan apa? Dengan dhammah. Ini. Jadi mu'rabnya rofa ini ya. Lafal yali rofa. Kenapa rofa? Sebab tidak ada amil nasib dan amil jazim. Tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan, seperti itu. Ditandai dengan dhammah. Kenapa dhammah? Ya, sebab bukan af'alul khamsah. Nah, dhammahnya mana? Kak, dibaca yali tadi, sukun. Nah, ini dhammahnya muqaddarah. Sebab lafal yali adalah fi'il mu'tal akhir. Lam ini menjadi maf'ul b daripada lafal yali ya kan. Yali fi'il mudhari', fa'ilnya fi'lun mudhari' ya. Yali ini fi'il mudhari', fa'ilnya lafal fi'il mudhari'. Yali yang mengiringi apa fi'il mudhari'. Lam menjadi maf'ul b. Nah kan, sebenarnya yang menjadi maf'ul bih adalah lafalnya lam, lafdho lam, seperti itu. Maka ini menjadi maf'ul bih. Kemudian kayak syam
seperti lafal yasham. Jadi kalafzi yasham seperti itu. Seperti lafal yasham. Ini kaf ya masuk pada majrur ya, jadi majrur nanti. Tadi yasham bukan yashami ya, karena yang dimaksud adalah lafzi yasham. Wamis, nih langsung ke sini. Wamis. Dan bedakanlah, mis ini fi'il amar ya. Fi'il amar mabni ala sukun, mabni sukun. Fi'il amar ini dari maza yamizu, maza yamizu, seperti itu. Fi'il amar punya maf'ul b ya. Mis artinya tadi bedakanlah. Failnya mana? Ya kamu. Failnya kamu. Bedakanlah wahai kamu, seperti itu. Madhiyal af'ali adalah maf'ul b. Maf'ul b hukumnya mansub, maka madhiyah di harokati fathah ya, tandanya dengan fathah sebab isim mufrad. Al-af'ali ini menjadi mudhof ilaihnya lafal madhi. Al-af'ali menjadi mudhof ilaihnya lafal madhi, hukumnya majrur. Majrurnya ditandai dengan kasrah sebab af'ali adalah mudhof ilaih ya, ditandai dengan kasrah sebab af'ali adalah jamak taksir. Bitai, ini udah gampang ya. Bitai, ini ta'i adalah majrur ya bil harfi, tandanya dengan kasrah sebab at-ta adalah isim mufrad. Wasim, sim ini fi'il amar ya. Jadi dari wasama yasimu. Wasama yasimu sim. Fi'il amar seperti itu. Fi'il amar mabni ala sukun, mabni sukun. Fi'lal amri. Fi'lal amri ini adalah maf'ul bih-nya lafal sim. Fa'ilnya sim siapa ya? Kamu, wasim, dan berilah nama wahai kamu, seperti itu. Fi'lal amri ini fi'il amar menjadi maf'ul bih-nya lafal sim. Fi'la ini mansub ya, karena maf'ul bih hukumnya mansub. Mansubnya ditandai dengan fathah sebab isim mufrad. Al-amri ini majrur ya, majrur sebab al-amri adalah mudhof ilaih, ditandai dengan kasrah karena al-amri adalah isim mufrad. Bin nuni ini jar majrur, gampang ya, jar majrur kasrah ditandai dengan kasrah sebab isim mufrad juga. Infuhima, in ini harfu syartin ya, jika. Infuhima, in mabni ala sukun. Fuhima ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi mabni fathah ya. Fuhima mabni fathah. Fuhima ini adalah fi'il madhi mabni majhul. Kalau mabni majhul maka butuh naib fa'il. Naib fa'ilnya adalah amrun. Infuhima amrun. Amrun. Naib fa'il hukumnya rofa. Rofa'nya ditandai dengan dhammah sebab isim mufrad. Baik, kita ini ya, terjemah bebasnya seperti ini. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham ya. Siwahumal harfu kahal wa fi walam, selain isim dan fi'il itu disebut dengan harf seperti hal, fi dan lam. Fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Fi'il mudhari' adalah yang mengiringi lam. Nah, seperti lafal yasham, wa madhiyal af'ali bitamis wasim, wa madhiyal af'ali bitamis, ini bedakanlah fi'il madhi dengan ta. Wasim bin nuni fi'lal amri in amruhim, namakanlah sebagai fi'il amar jika dipahami maknanya makna amar, makna perintah, dan juga ada nun taukidnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan. Al-harf. Harf itu selain isim dan fi'il disebut harf ya. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan ada isim, ada fi'il, ada harf. Selain isim dan harf ya harf. Selain isim dan fi'il ya harf itu. Nah, harf ada dua macam. Ada harf muhtas, ada harf ghairu muhtas. Harf muhtas itu adalah harf yang khusus. Khusus itu ya tidak bisa bersifat umum. Nah, muhtas itu ada dua macam. Ada muhtas bil asma'i, khusus untuk isim. Harf khusus masuk pada kalimat isim. Contohnya adalah fi.
fi ini tidak boleh masuk kalimat lain, hanya untuk kalimat isim. Contohnya fil ardi. Fil ardi ini ada fi-nya. Nah, fi masuk kepada ardi. Ardi adalah kalimat isim. Kemudian yang kedua adalah mukhtas bil af'ali. Haraf yang masuk kepada kalimat fi'il saja, tidak bisa masuk kepada kalimat lain. Contohnya adalah lam. Lam yalid. Yalid adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari, maka ada lamnya boleh karena lam memang khusus untuk fi'il. Haraf yang kedua, tadi haraf belum disebutkan apa itu haraf ya. Haraf adalah kalimat yang tidak mempunyai makna kecuali dia sambung dengan kalimat yang lain. Jadi lafal hal, lafal fi itu nggak punya makna jika tidak disambung pada kalimat lain. Ini berbeda dengan isim dan fi'il. Isim dan fi'il jika berdiri sendirian itu pun masih punya makna ya. Kalau haraf tidak punya makna kecuali dengan disambung kepada kalimat lain. Baik, kita lanjutkan. Haraf yang kedua adalah haraf ghairu mukhtas. Haraf yang tidak bersifat khusus alias bersifat umum. Contohnya hal. Hal adalah haraf yang bisa masuk kepada isim dan juga masuk kepada fi'il. Contohnya ini. Hal zaidun qa'imun. Kan ini isim zaidun ini ya. Zaidun isim. Nah, dia bisa dimasuki hal. Demikian juga dengan hal doroba zaidun. Nah, doroba zaidun. Hal doroba apakah memukul? Siapa Zaidun? Zaid. Doroba adalah fi'il, kemasukan hal. Hal bisa berfungsi di isim dan juga di fi'il. Oke, kita lanjut. Al-fi'lu. Ini, pembagian fi'il. Fi'il ada 3 macam. Ada fi'il maudhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Masing-masing dari fi'il ini ada ciri-cirinya ya, ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah fi'il maudhi, cirinya apa? Ada tak fa'ilnya. Tak yang menjadi pelaku ya. Contohnya tabarokta, ya. Tabarokta bisa tabaroktuma, tabaroktum. Nah, seperti itu. Itu ciri fi'il maudhi. Yang kedua, cirinya adalah ada tak taknisnya, tak yang menandakan bahwa pelakunya adalah muannas. Qomat ini ada taknya ya, tak tanis ya. Nah, qomat ini adalah fi'il madhi. Tandanya adalah tak tanis. Fi'il yang kedua adalah mudhari. Fi'il mudhari tandanya adalah ada lamnya. Lam yakun. Lam yakun adalah fi'il mudhari. Maka kalau ada lamnya menjadi tanda adanya fi'il mudhari. Kemudian amrun, fi'il amar. Tanda fi'il amar adalah nun taukid. Kalau ada fi'il, kemudian menunjukkan kata perintah dan ada nun taukidnya, maka itu pasti fi'il amar ya. Nah, kata-kata dalam bait in amrun fuhim, ketika difahami sebagai makna amar, artinya ada juga fi'il yang ada nun taukidnya tapi bukan amar. La yadribanna, itu kan. Itu fi'il mudhari itu. Nah, jadi ada nun taukid bukan sebuah kemestian. Fi'ilnya adalah fi'il amar. Yang disebut fi'il amar ya pertama kali ketika ada makna amar pada kalimat tersebut. Seperti itu. Contohnya idriban. Idriban ini ada nunnya ya. Nunnya ada nun taukid. Baik idriban khafifah maupun idribanna saqilah, seperti itu. Nah, tanda-tanda kalimat fi'il, itu nggak mesti ada. Ini hanya bersifat kemungkinan. Misalkan fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu yang tak itu tak fa'il ini nggak mesti ada. Tabaroka juga tetap fi'il madhi. Tak ini juga nggak mesti ada. Qomat, kalau nggak ada taknya ya qomat atau fi'il madhi. Lam yakun ya yakunu kalau nggak ada lamnya. Nun taukid juga nggak mesti ada pada fi'il amar. Idrib itu juga fi'il amar. Artinya tanda-tanda fi'il yang disebutkan di sini adalah tanda-tanda yang potensial. Yang potensial masuk pada kalimat fi'il. Artinya tanda-tanda itu bisa masuk pada fi'il mudhari, madhi, mudhari dan juga amr. Tetapi tanpa tanda itu pun madhi, mudhari, amr juga disebut dengan madhi, mudhari, amr. Nggak seperti isim.
Kalau isim itu kan ada alnya, pasti ada tanwinnya, pasti ada, jelas. Tapi kalau fi'il ini hanya tanda-tanda potensi saja, seperti itu. Ya, kita lanjut. Bait selanjutnya. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu sahwa hayyahal. Wal amru, adapun fi'il amar itu illam yaku, jika tidak ada. Jika tidak ada. Lin nuni, bagi nun, ya. Illam yaku, jika tidak ada. Itu lin nuni, bagi nun. Apa mahallun, tempat. Fihi, di dalam amar. Huwa, adapun amar tersebut itu ismun, isim fi'il amar. Nahwu soh wa hayyahal. Misalnya adalah lafal soh wa hayyahal dan lafal hayyahal. Bait yang ke-14 ini menjelaskan tentang isim fi'il amar. Ini, wal amru, ini i'rabnya dulu ya. Wal amru i'rabnya sebagai mubtada ini. Mubtada hukumnya rofa, ditandai dengan dhammah. Kok dhammah? Iya, sebab al amru adalah isim mufrad. Illam yaku. Illam yaku adalah khobar. Khobar berupa jumlah fi'liyah. Di sini adalah lafal yaku ini ya. Yaku ini adalah lafal yakun. Nunnya dibuang, karena nanti ada pembahasan tersendiri tentang fi'il mudhari' ya. Nunnya boleh dibuang. Aslinya adalah lafal yakun. Nunnya dibuang, ya kan? Yakun ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang menjadi khobarnya lafal amru. Maka illam yaku lin nuni mahal fihi, itu illam yaku lin nuni mahal fihi adalah khobarnya lafal amru. Berarti fi mahallir raf'i sebagai khobar. Oke. Terus kita bahas lafal illam yaku. Ini adalah haraf syarat ya, mabni ala sukun. Lam ini harf mabni sukun juga. Lafal yaku ini adalah fi'il mudhari' yang majzum. Majzum sebab ada lamnya. Majzum sebab ada lamnya. Nah, kok yaku? Ya, ini dhammah kan? Nah, tapi aslinya adalah ada nunnya di sini. Lam yakun, seperti itu. Nah, lam yakun ini nunnya disukun. Nah, lam yakun, lam yaku sama saja, nunnya disukun sebagai tanda mabni, sebagai tanda i'rab jazm, seperti itu. Nah, lafal kana yakunu. Yakunu adalah fi'il mudhari'nya lafal kana. Nah, lafal kana itu punya isim dan punya khobar. Isimnya kana mana? Mahallun. Khobarnya mana? Kana mana? Linnuni. Jadi ini linnuni adalah khobar muqaddam daripada lafal kana. Dan mahallun adalah isimnya lafal kana. Isimnya kana itu marfu, rofa, ditandai dengan dhammah mahallun. Khobarnya kana, khobar jar majrur, ini fi mahallil jarri. Fi mahal jarri. Linnuni sendiri adalah jar majrur ya, ini nun majrur, tandanya kasroh sebab isim mufrad. Nah, linnuni sekali lagi itu fi mahallir raf'i karena menjadi fi mahal nasbi. Linnuni fi mahal nasbi sebab menjadi khobarnya kana, dan mahallun ini menjadi isimnya kana rafa. Fihi jar majrur ya, gampang. Huwa, lafal huwa adalah mubtada ya. Mubtada yang berupa isim dhamir. Ismun, khobar, gampang ini. Ismun adalah khobar ditandai dengan dhammah sebab isim mufrad. Nahwu, nahwu ini kenapa dhammah ini? Nah, sebab nahwu ini adalah khobar. Khobar dari mubtada yang dibuang. Ya, dikira-kirakan saja. Wa nahwuhu contohnya adalah nahwu soh, seperti itu. Jadi nahwu ini adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Khobar, maka rofa, dhammah,
pakai dhammah sebab isim mufrad ya. Soh ini fi mahalil jarri karena mudhof ilaih pada lafal nahwu. Wa hayahal ini juga fi mahalil jarri sebab hayahal ataf pada lafal soh. Lah, penjelasan dari bait ini adalah bahwa amar itu kan artinya perintah. Ya kan? Nah, amar itu arti perintah. Nah, perintah itu bisa berwujud fi'il amar, bisa berwujud bukan fi'il amar. Nah, kapan kata perintah berwujud fi'il amar itu? Ketika lafalnya bisa menempati posisi, bisa ditempati oleh nun taukid seperti yang dicontohkan pada slide sebelumnya ya. Pada slide sebelumnya ini. Mana? Nah ini. Idriban. Ada nunnya kan? Idrib sendiri bermakna perintah dan nunnya. Maka ini dinamakan fi'il amar. Tapi kalau tidak pantas ada nunnya, maka itu bukan fi'il amar meskipun bermakna perintah. Nah, apa yang seperti itu disebut dengan isim fi'il amar. Nah, soh. Soh artinya diamlah. Diamlah kan perintah. Tapi lafal soh nggak pantas ada nunnya. Sohan itu nggak pantas. Demikian juga dengan lafal hayyahal. Ini juga perintah. Tapi hayyahal tidak pantas ada nunnya. Hayyahal nggak ada. Hayyahal itu artinya apa? Terimalah seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Al-mu'rabu wal mabni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabu wal mabni. Al-mu'rabu. Adapun ini itu adalah bab yang membahas lafal mu'rab wal mabni dan lafal yang mabni. Jadi al-mu'rabu ini i'rabnya ya rofa sebagai khobar mentakdirkan mubtada yang dibuang. Ai huwa al-mu'rabu seperti itu. Wal mabni ini ataf pada lafal mu'rab, maka wal mabni hukumnya rofa juga. Tapi karena al mabni adalah isim mangkus ya, isim mangkus, maka domahnya muqaddaratan. Nah, maka nggak ada domahnya karena muqaddaratan diperkirakan. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani. Kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa qaftiqarin usila. Wal ismu adapun kalimat isim itu minhu itu sebagian dari isim, mu'rabun adapun isim yang mu'rab, wa mabni dan isim yang mabni. Kenapa mabni? Li syabahin karena ada kemiripan. Mirip-mirip minal hurufi dari huruf mudni. Minal hurufi dari huruf mudni yang mendekati seperti itu. Mudni yang mendekati. Ismu ini adalah mubtada ya. Adalah mubtada. Mu'rab minhu mu'rabun ini adalah tarkib mubtada khobar. Nah, tarkib mubtada khobar kan namanya jumlah ismiyah. Mu'rabun minhu mu'rabun, jumlah ismiyah ini menjadi khobarnya lafal ismu. Ya, jadi minhu mu'rabun adalah khobarnya lafal ismu. Nah, lafal mu'rabun sendiri adalah mubtada ya. Mu'rabun sendiri adalah mubtada muakhar yang diakhirkan. Minhu adalah jar majrur yang menjadi khobar yang muqaddam, yang didahulukan. Wa mabni ini ngikutin lafal mu'rab. Mabni ngikutin lafal mu'rab. Hatof ya. Maka mabni ini ya hukumnya rofa karena ngikutin mu'rab. Nah, tapi tandai dengan dhamma muqaddarah sebab isim mangkus. Li syabahin. Lafal li syabahin ini adalah jar majrur ya, gampang ya. Tandai dengan kasrah sebab isim mufrad. Minal hurufi. Ini juga jar majrur juga lagi ya. Gampang, kita dengan kasroh sebab huruf adalah isim jamak taksir. Mudni. Ini mudni yang ya. Mudni yang menjadi sifat ya, menjadi sifat daripada huruf. Menjadi sifat daripada huruf. Ini hukumnya majrur juga.
Majrur juga tapi majrur muqaddaratan ya. Mud ini ada kasrah muqaddarah sebab mudi juga apa namanya? Isim mangkus seperti itu. Kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Kasyabahi seperti serupa, al wad'i yang bersifat atau berbangsa wad'i. Fi ismi ji'tana di dalam dua isim yaitu ji'ta, ta dan na. Wal maknawi dan syibih maknawi fi mata di dalam isim dicontohkan dengan mata, wa fi huna dan di dalam isim contohnya lafal huna. Wa kaniyabatin dan seperti syibih menggantikan anil fi'li dari kalimat fi'il bila ta'atsurin dengan tanpa adanya terkena i'rab. Dengan tanpa adanya terkena, bila ta'atsurin dengan tanpa terkena adanya pengaruh amil. Wakaf tiqorin dan seperti syibih butuh usila yang dimestikan. Nah, kasyabahi ini i'rabnya adalah i'rab apa? Jar ya, jar majrur. Al-wad'i atau pada syabahi sama-sama majrur, jarnya pakai kasrah sebab isim mufrad. Fismai ji'tana. Ini aslinya adalah fismaini. Ismaini adalah musanna atau isim tasniyah. Musanna jadi majrur itu ditandai dengan iya ya, fismaini. Nah, tapi karena ismai ji'tana ini mudhof ilaih, maka nunnya wajib dibuang seperti itu. Nunnya wajib dibuang. Maka ji'tana ini fi mahalil jarri sebagai mudhof ilaih. Wal ma'nawi ini wal ma'nawi fi mata fi huna. Ini ataf kepada lafal wad'i. Ini majrur ya. Tandai dengan kasrah sebab isim mufrad. Fi mata wa fi huna. Lafal mata ini fi mahalil jarri ya. Fi lafzi mata maksudnya seperti itu. Wa fi huna demikian juga sama ya. Wa kaniyabatin al fi'li bila. Wawunya ataf kepada wad'i. Kaniyabatin ini jar majrur kasrah gampang ya. Ditandai dengan kasrah sebab isim mufrad. Al fi'li jar majrur juga ditandai dengan kasrah dan isim mufrad juga bila ta'atsurin ya sama dengan jar majrur ya. Ta'atsurin ini ada baknya. Wakaf tiqorin ada ini apa namanya? Jar majrur juga ya, gampang semuanya sama. Usila yang dimustikan. Usila ini adalah fi'il maudhi ya, fi'il maudhi mabni fathah. Usila adalah fi'il maudhi mabni majhul. Nah, kalau fi'il maudhi mabni majhul, maka harus punya naib fa'il. Naib fa'ilnya mana? Naib fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada lafal iftiqar. Maknanya, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kenapa mabni? Li syabahin minal hurufi mudni, karena ada keserupaan dengan kalimat huruf yang sangat mendekati. Kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana, seperti syibih wad'i dalam contoh lafal ta dan na. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna, dan syibih maknawi seperti dalam ta dan lafal huna. Wa kan ya batin al fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila, dan juga syibih niyabah al fi'li bila ta'atsurin. Yang ketiga wa kaftiqarin usila dan syibih iftiqar. Ya, bagaimana maksudnya penjelasannya kita akan bahas. Isim itu adalah isim yang mu'rab dan ada yang mabni, ada pembagian isim. Mu'rab artinya apa? Mu'rab artinya ini harokat akhirnya berubah-ubah. Kalau mabni, harokat akhirnya tidak pernah berubah. Mu'rab berubah-ubah, mabni tidak berubah. Itu mu'rab dan mabni. Nah, kenapa bisa menjadi mabni? Sebab ada lisyabahin. Karena ada serupa. Ingat, kalimat ada 3 macam. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Isim dan fi'il itu secara asal adalah mu'rab. Yang mabni adalah harf. Harf hukumnya mabni, tidak berubah huruf akhirnya. Nah, ada isim yang mabni, berarti karena ada serupa. Serupa dengan apa? Dengan kalimat harf. Mirip dengan kalimat harf. Kemiripan yang mendekati. Nah, apa kemiripan itu? Ada 4. Ya.
Kemiripan sebuah isim terhadap kalimat harf ada 4 macam. Yang pertama adalah syibih wad'i. Kemiripan yang bersifat jumlah hurufnya. Ingat, baik kalimat isim maupun kalimat fi'il itu minimal hurufnya 3. Tidak ada kalimat isim yang hurufnya kurang dari 3. Tidak ada yang 1, tidak ada yang 2. Kalau ada yang 2, pasti satunya tersimpan. Yadun. Ya, yadun. Yadun itu ya abun. Abun hurufnya 2 tapi abawun aslinya. Kemudian kan satu dan lain hal, nanti di pembahasan lain abun jadi abawun jadi abun, tapi hurufnya aslinya 3. Kalau ada isim kok hurufnya kurang dari 3, maka itu mirip dengan harf. Karena harf rata-rata bahkan semuanya harf itu tidak ada yang 3. In contohnya ya. In hurufnya berapa? Hamzah dan nun 2. Kaf berapa? 1. Ya kan? Kaf kan harful jar itu kan. Li, lam 1 hurufnya. Nah, maka kemiripan sebuah isim kemiripan sebuah isim terhadap kalimat harf yang jumlahnya kurang dari 3 itu disebut dengan syibih wad'i. Contohnya adalah hal ya, fi, maaf ini fi nggak masuk ya, ini fi harf ya. Hal ini adalah isim istifham. Hal ini isim istifham mirip dengan fi. Mirip dengan fi ini ya. Hal mirip dengan fi. Hal hurufnya berapa? 2. Kemudian fi hurufnya berapa? 2 juga. Ada fa dan ya. Ini mirip kan? Nah, kemiripan inilah yang membuat hal ini mabni. Kemiripannya ada syibih wad'i. Syibih wad'i mirip dalam jumlah susunan hurufnya. Yang kedua adalah syibih maknawi. Keserupaan dalam makna. Langsung dicontohkan adalah mata. Mata ini adalah isim syarat. Isim syarat ya. Contohnya mata takum akum. Mata takum. Ketika kamu berdiri akum, maka aku akan berdiri. Jika kapan kamu berdiri, aku berdiri. Nah, mata ini syarat. Syarat butuh jawab. Nah, syarat butuh jawab itu mirip dengan maknanya harf, yaitu harf syarat seperti in. Ya, in harf syarat. Mata seperti in, seperti dalam maknanya, sama-sama mempunyai makna syarat. Maka mata mirip dengan in dalam maknanya, maka disebut sebagai isim yang mabni, syibihnya maknawi. Nah, kemudian yang ketiga adalah syibhu niyabah anil fi'li bila ta'athurin. Ini agak panjang ya. Mirip dengan harf sebagai pengganti fi'il tanpa ta'athur. Kita satu-satu ya. Syibhi niyabatin anil fi'li. Mirip dengan harf ketika menggantikan fi'il. Ingat, menurut ahli nahwu, harf itu menjadi pengganti fi'il. Contohnya adalah harf jar. Ini ya contohnya. Dorobtuhu bisauti. Dorobtuhu, saya memukulnya bisauti dengan cambuk. Saya memukulnya dengan cambuk. Nah, di sini ada harful jar, yaitu bi. Harful jar ini mempunyai fungsi menggantikan fi'il. Yaitu apa? Al-zaktu. Ketika kita ucapkan dorobtahu bisauti, maka seolah-olah diucapkan al-zakta dorbaka iyahu bisauti. Ba ini mempunyai makna al-zakta. Kamu menempelkan pukulanmu kepadanya dengan apa? Dengan cambuk. Nah ini. Ba ini memiliki makna fi'il. Nah, nanti ada isim yang menggantikan makna fi'il nanti. Nah, kemudian bila ta'athurin. Bila ta'athurin itu artinya tidak terkena dampak amil. Nah, apa itu amil? Amil adalah sesuatu yang menjadikan
lafal menjadi i'rab tertentu seperti itu. Misalkan contohnya di sini. Dor bisauti ya. Bisauti. Bisauti ini ada tok ya. Toknya kasroh, majrur. Kenapa majrur? Karena ada ba. Ba-nya ini disebut dengan amil, as-sauti namanya makmul. Ba-nya amil, sauti adalah makmul. Oke? Nah, haraf itu hanya bisa menjadi amil tanpa bisa menjadi makmul. Contohnya bi ini. B ini hanya bisa mempengaruhi lafal sauti. Sehingga lafal as-sauti menjadi majrur. Tapi bi tidak bisa terpengaruh oleh kalimat lain. Jadi harf itu bisa mempengaruhi, tidak bisa dipengaruhi. Bila ta'athurin. Maksudnya seperti itu. Nah, ada yang disebut sebagai sibhu niyabatin anil fi'li bila ta'athurin. Mirip dengan harf, menggantikan posisi fi'il dan tidak dipengaruhi oleh hamil. Itu maksudnya shibhu niyabatin al fi'li bila ta'athurin. Contohnya daroki zaidan. Lafal daroki artinya ini fi'il. Darokinya isim. Tapi daroki adalah bermakna fi'il. Daroki apa? Temukanlah. Berarti fi'il amar kan? Isim fi'il amar kan? Nah, isim fi'il amar. Lafal daroki mirip dengan apa? Dengan kalimat fi'il. Daroki atau temukanlah. Nah, temukanlah kan fi'il amar itu. Berarti menyimpan, daroki menyimpan makna fi'il. Mirip dengan harf. Nah, daroki juga mirip dengan harf. Dalam hal daroki tidak bisa terkena amil. Dia bisa menjadi amil, tapi tidak terkena amil. Maka daroki isim fi'il amar ini kan. Daroki isim fi'il amar ini bisa mempunyai maf'ul bi. Nah, inilah disebut dengan syibih niyabah al-fi'li ya. Ini penjelasannya agak rumit, nanti yang belum paham bisa ditanyakan di diskusi. Syibhu iftiqorin. Ini syibih yang terakhir. Butuhnya fi'il, keserupaan isim kepada harf di dalam butuhnya harf terhadap kalimat lain. Ingat, di awal pembahasan harf kita menjelaskan bahwa harf itu tidak punya makna kecuali bersambung dengan kalimat lain. Maka harf ini butuh kalimat lain. Kebutuhan yang harus. Contohnya lafal bi ini. Bi ini tidak punya makna tanpa adanya lafal as-saut. Jadi bi butuh lafal as-saut seperti itu. Bi butuh as-saut. Nah, kebutuhan harf terhadap kalimat lain itu bersifat asli. Dari sononya seperti itu. Nah, kalau ada kalimat isim kok butuh kepada kalimat lain, harus ada kalimat lain. Kalau tidak ada kalimat lain, isim tersebut tidak mempunyai makna yang sempurna. Maka itu mabni. Sebab menyerupai kalimat isim terhadap butuhnya kepada kalimat lain. Contohnya adalah lafal alladhi. Lafal alladhi ini isim mausul. Isim mausul butuh kepada silah. Seperti itu. Alam taro ilal ladzina kafaru. Ini kita contohnya di lafal alladzina. Alladzina ini sama dengan alladzi ya, sama saja. Alladzina isim mausul, alladzina butuh silah. Silahnya adalah kafaru. Silah adalah lafal yang menyambung isim mausul. Lafal kafaru ini silahnya lafal alladzina. Tanpa lafal kafaru, alladzina tidak berfungsi apa-apa. Nah, kebutuhan lafal alladzina terhadap lafal kafaru ini menyebabkan lafal alladzina jadi mabni. Baik. Kita kesimpulannya. Kesimpulannya, asmaul mabni dengan segala syibhunya ada 6. Ada asmaul mudmarat, isim domir seperti ka, tu. Asmaul syarti, isim syarat seperti mata. Asmaul istifham seperti hal. Asmaul isyarah seperti hadhihi. Asmaul af'al seperti sah. Asmaul mausulah seperti alladhi. Baik, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung lagi di kesempatan berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.